Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar topik ke-10 ya, mata kuliah epidemiologi gizi. Materinya tentang screening. Berikut merupakan outline pembelajaran kita di hari ini. Ada validitas. Validitas di dalamnya ada sensitivitas atau kita singkat dengan SE. Kemudian spesifisitas atau kita singkat dengan SP. Dan yang kedua adalah reliabilitas. Nah, kita belajar dulu kenapa kita harus melakukan tes screening. Masih ingat dengan upaya preventif waktu kita belajar riwayat alamiah penyakit ya? Upaya preventif itu dibagi menjadi 3, yaitu upaya preventif primer, sekunder, dan tersier. Upaya preventif primer dilakukan saat masih terjadi interaksi antara agent, host, dan environment ya, artinya belum terjadi penyakit. Nah, upaya idealnya kita melakukan pencegahan penyakit itu di fase upaya preventif primer. Namun, jika upaya preventif primer tidak efektif, maka dilakukanlah upaya preventif sekunder yang juga tidak kalah penting. Apa yang disebut dengan upaya sekunder? Salah satunya adalah deteksi dini atau deteksi awal dari suatu penyakit. Caranya adalah melakukan screening pada fase asimptomatik atau tanpa gejala, karena di fase upaya preventif primer itu fase asimptomatik ya, atau preklinis, atau muncul penyakit tetapi belum bergejala. Nah, pada saat itulah penting dilakukan upaya preventif sekunder. Caranya dengan melakukan deteksi awal dari penyakit. Nah, apa itu tes screening atau kita biasa menyebut juga dengan tes diagnostik? Tes screening itu dilakukan untuk menentukan bahwa seseorang sakit pada individu-individu yang belum menunjukkan gejala. Dan juga tes screening digunakan untuk menentukan seseorang bebas dari suatu penyakit pada individu-individu yang belum menunjukkan gejala. Jadi menunjukkan orang sakit dan menunjukkan orang yang bebas dari sakit pada kelompok orang yang belum bergejala atau tadi disebutnya fase asimptomatik atau preklinis. Struktur penelitian tes diagnostik sama seperti kita melakukan penelitian observasional yang lain, di mana ada 2 jenis variabel ya. Kalau di penelitian observasional ada variabel dependen, ada variabel independen. Nah, sama di tes diagnostik juga ada 2 jenis variabel, yaitu variabel prediktor atau prediktor variabel dan outcome variabel. Prediktor variabel ini adalah hasil pengukuran dari tes yang ingin kita uji validitasnya atau reliabilitasnya. Sedangkan outcome variabel adalah status kesakitan, sakit atau tidak sakit berdasarkan gold standard atau alat tes screening yang paling baik. Nah, idealnya gold standard selalu positif pada orang yang sakit dan selalu negatif pada orang yang tidak sakit. Jadi pembandingnya di outcome variabel ini harus menggunakan uji screening yang paling ideal atau gold standard. Nah, kriteria ideal dari tes screening yang dikembangkan, pertama tesnya harus selalu memberikan hasil positif untuk setiap orang yang sakit. Artinya benar-benar menunjukkan positif ketika orang itu sakit. Kemudian benar-benar menunjukkan hasil negatif untuk orang yang tidak sakit atau bebas dari sakit ya. Kemudian paling ideal sebenarnya diperlukan tes yang sifatnya cepat. Kemudian aman, tidak menyakitkan kalau bisa, kemudian dapat dipercaya dan juga tidak mahal. Nah, tes screening ini mungkin kita sering melihat atau mendengar berita kalau tes screening sekarang yang lagi booming adalah tes screening untuk COVID ya. Yang paling ideal adalah yang swab test dan menggunakan PCR. Kemudian ada juga rapid test. Ada 2 jenis ya, rapid test antigen dan rapid test antibody ya. Dari 3 jenis tes screening yang saat ini umum dilakukan di masyarakat, yang tes swab PCR dianggap sebagai yang paling ideal karena mungkin kalian udah sering dengar ya, spesifisitas dan sensitivitasnya paling tinggi di antara 2 jenis tes screening yang lain. Meskipun mungkin hasilnya tidak cepat diketahui ya. Jadi kalau swab PCR mungkin
baik untuk kriteria yang 1 dan kriteria yang 2. Tetapi tidak terlalu ideal jika melihat kriteria yang ketiga. Kemudian kalau kriteria keempat tergantung nih, tes PCR-nya di mana. Apakah orang yang melakukan atau tenaga kesehatan yang mengambil sampelnya melakukan menggunakan APD lengkap misalnya. Prosedurnya mengikuti prosedur yang steril. Kemudian tidak menyakitkan, ini juga relatif, ada orang yang merasakan sakit ketika dilakukan usap. Kemudian dapat dipercaya, ini jelas karena dari berbagai hasil penelitian menunjukkan hasil sensitivitas dan spesifisitas yang paling baik. Kemudian kriteria yang ketujuh, tidak mahal, ini juga tergantung ya mau jadi yang berapa jam. Semakin lama semakin murah. Nah itu contohnya yang kita temukan pada kehidupan sehari-hari di masa pandemi. Tes screening, salah satunya adalah tes screening untuk COVID. Nah untuk menguji seberapa baik tes screening yang kita miliki, maka dilakukan 2 jenis uji setidaknya, yaitu validitas dan reliabilitas. Validitas adalah kemampuan untuk memisahkan yang sakit dan yang tidak sakit pada orang tanpa gejala. Kemudian reliabilitas adalah konsistensi dari suatu tes. Artinya kalau kita ulang atau digunakan oleh peneliti yang berbeda pada waktu yang sama dan juga pada orang yang sama ataupun orang yang berbeda, hasilnya harus konsisten. Kemudian kalau digunakan oleh peneliti yang sama pada waktu yang berbeda atau pada orang yang sama maupun orang yang berbeda juga harus menunjukkan hasil yang sama. Itu yang disebut dengan reliabilitas atau kita sebut juga reprodusibilitas atau konsistensi dari suatu alat tes screening. Pertama kita masuk dulu ke validitas. Nah, ada 2 komponen validitas yang utama, yaitu sensitivitas dan spesifisitas. Sensitivitas ini adalah kemampuan dari suatu tes untuk mengidentifikasi secara benar siapa yang sakit, artinya menunjukkan hasil positif pada orang yang sakit. Sementara spesifisitas adalah kemampuan dari suatu tes untuk mengidentifikasi secara benar siapa yang tidak sakit, artinya menunjukkan hasil negatif pada orang yang tidak sakit. Nah, ini ada perhitungan dasar dari sensitivitas dan spesifisitas. Ada tabel 2x2, cross tabulasi ya. Sama seperti penelitian observasional, jadi sebelah kiri ada 2 jenis hasil tes, positif dan negatif. Ini adalah hasil tes yang kita uji. Atau tadi kita sebutnya dengan prediktor variabel. Kemudian yang sebelah kanan adalah outcome variabel. Yang ini adalah outcome variabel. Jadi sakit positif, sakit negatif, ini adalah hasil pengukuran dari gold standard tadi. Sementara sebelah kiri ini adalah hasil pengukuran dari alat yang sedang kita uji. Nah, di dalam kotak ini ada 4 kotak ya, A, B, C, D, di mana A adalah true positif. Artinya hasil tes menunjukkan hasil yang positif pada orang yang benar-benar sakit. Kemudian yang B ini adalah false positif, artinya dia menunjukkan hasil tes positif pada orang yang tidak sakit. Kemudian yang bawah, yang C, ini adalah false negatif, atau hasil tes negatif pada orang yang sakit. Nah, kalian bisa bayangkan nih, semakin besar false negatif, semakin berbahaya kalau penyakitnya menular ya. Dia sakit, tetapi hasil tes menunjukkan negatif. Nah, ini sering terjadi dan sempat menjadi pembahasan yang sering di sosial media ketika kita melakukan rapid test antibody. Nah, ketika kita melakukan rapid test antibody, hasil tesnya bisa tidak reaktif atau negatif ya. Namun bisa jadi tidak reaktifnya itu karena memang tubuh kita belum memberikan respon atas virus yang masuk. Karena masa inkubasi virus itu membutuhkan waktu 7-14 hari ya, kalau dari penelitian yang paling banyak menunjukkan hasil sejauh ini sih 7-14 hari masa inkubasinya. Artinya bisa jadi hasil tesnya negatif pada periode inkubasi di mana tubuh belum menunjukkan respon antibodi padahal virus sudah masuk. Nah, itu bisa terjadi false negatif ini. Kemudian yang D ini adalah true negatif atau
hasil tes negatif pada orang yang memang tidak sakit, seperti itu. Nah, rumus dasar dari sensitivitas atau SE adalah true positif dibagi jumlah orang yang sakit. Kemudian hasil perhitungan dari spesifisitas atau SP, nanti selanjutnya kita singkat aja ya, SP, itu adalah true negatif dibagi jumlah orang yang tidak sakit. Nah ini pengertian dari true positif, false positif, true negatif, dan false negatif. Silahkan didalami, dicerna baik-baik. Tadi sudah saya jelaskan di slide yang sebelumnya ya. Nah, kita bahas lebih detail lagi ya untuk sensitivitas. Jadi sensitivitas ini menunjukkan true positive rate dari suatu tes screening atau kita singkat dengan TPR. Artinya dia menunjukkan seberapa besar probabilitas bahwa seseorang yang sakit akan memberikan hasil positif atau true positif tadi. Kemudian kalau yang SP atau spesifisitas ini menunjukkan true negative rate dari suatu tes screening atau TNR. Artinya dia menunjukkan seberapa besar probabilitas bahwa seseorang yang sehat atau tidak sakit akan memberikan hasil yang negatif. Artinya hasil negatif pada orang yang benar-benar negatif. Nah, kita lihat dulu dari false negative rate tadi ya. Hubungannya dengan false negative rate. False negative rate ini adalah probabilitas individu yang sakit mendapatkan hasil tes negatif. Artinya individu itu sakit, tetapi dia ketika dites menggunakan alat itu hasilnya negatif. Nah, itu disebut dengan false negatif. Nah, untuk menghitung rate dari false negatif atau probabilitas dari false negatif tadi, perhitungannya prinsipnya adalah jumlah orang sakit dengan tes negatif dibagi dengan semua individu yang sakit. Jumlah orang yang sakit dengan tes negatif itu disebut juga false negatif atau FN. Kemudian jumlah semua individu yang sakit itu disebut juga penjumlahan antara TP dengan FN. Intinya jumlah orang yang sakit ini dijumlahkan ke bawah, makanya rumusnya saya taruh di bawah. Baik, kemudian yang kedua adalah false positive rate. False positive rate ini adalah probabilitas individu yang sehat mendapatkan hasil tes positif. Artinya, dia sehat, tetapi ketika dites hasilnya positif. Nah, ini bisa jadi ketika kita melakukan rapid test antibody, misalnya contohnya ya, virusnya sudah tidak berkembang biak, tetapi masih ada bekas di antibodinya, masih ada sisa-sisa perlawanan tubuh. Jadi ketika dites rapid test antibody, hasilnya menunjukkan reaktif. Nah, itu juga bisa terjadi. Makanya rapid test antibody itu disebut sebagai salah satu tes yang sebenarnya false positifnya bisa tinggi dan false negatifnya juga bisa tinggi. Nah, prinsip dasar dari perhitungan FPR adalah jumlah orang sehat dengan tes positif dibagi semua individu yang sehat. Jumlah orang sehat dengan tes positif itu kan sama dengan false positif ya. Dia positif tetapi sehat. Dibagi dengan jumlah keseluruhan individu yang sehat. Artinya yang tidak sakit ini berarti dijumlahkan ke bawah. FP plus TN. Nah, makanya saya taruh di bawah lagi rumusnya. Ya. Nah, kemudian ada juga disebut dengan predictive value positif atau PVP. Ini adalah probabilitas individu dengan hasil positif yang benar-benar sakit. Artinya dari semua hasil positif, berapa banyak yang benar-benar sakitnya. Nah, ini adalah jumlah dengan tes positif yang benar-benar sakit dibagi semua individu dengan tes positif. Jadi dijumlahkannya ke samping. Karena hasil tes yang diuji yang positif itu dijumlahkannya ke samping. Nah, jumlah dengan tes positif yang benar-benar sakit itu adalah true positif. Dibagi penjumlahan ke samping ya, TP plus FP. Kayak rumusnya saya taruh di sini. Nah, ada juga disebut dengan predictive value negatif. Ini adalah probabilitas individu dengan hasil negatif yang benar-benar sehat. Artinya semakin besar hasilnya semakin bagus.
karena dia mendeteksi hasil negatif yang benar-benar sehat. Ini dengan cara perhitungannya prinsipnya adalah jumlah orang dengan tes negatif yang benar-benar sehat dibagi semua individu dengan hasil tes negatif. Sama seperti yang predictive value positif, semakin besar hasilnya, semakin baik tes tersebut. Cuma ini yang dijumlahkan yang bawah, tapi penjumlahannya ke samping. Artinya jumlah dengan tes negatif yang benar-benar sehat itu kan true negatif, ya. True negatif dibagi semua individu dengan hasil tes negatif. Berarti Fn plus Tn. Jumlah orang yang hasil tesnya negatif. Nah, selain sensitivitas dan spesifisitas, ada faktor lain yang mempengaruhi hasil tes screening. Jadi ini juga harus kita perhatikan ketika kita melakukan uji alat screening ya, yaitu prevalensi penyakit. Semakin jarang prevalensi penyakit, gunakanlah alat tes yang memiliki spesifisitas yang tinggi agar kita benar-benar bisa mendeteksi orang-orang yang negatif, karena yang negatif banyak. Gitu ya, kan tadi spesifisitas adalah kemampuan sebuah alat untuk mendeteksi orang yang negatif, mendeteksi negatif orang yang tidak sakit. Nah, supaya nanti bisa berguna secara klinis, artinya kita bisa melihat perkembangan penyakit yang jarang, perkembangan penyakit yang prevalensinya jarang. Nah, sebaliknya, semakin banyak prevalensi penyakit, maka gunakanlah alat tes yang sensitivitasnya tinggi agar tidak terjadi false negatif. Karena ini akan berbahaya sekali ketika prevalensi penyakit yang tinggi ini terjadi pada penyakit menular. Kalau kita menggunakan alat yang sensitivitasnya rendah, maka kita bisa mendeteksi false negatif. Artinya orang yang sakit dideteksi negatif sama alat itu. Maka orang itu bisa santai. Orang yang sakit itu bisa santai dan dia tidak tahu dia akan menularkan penyakit ke orang lain. Nah, kalau misalnya kita sedang berada pada kondisi COVID yang sekarang, yang kasus positif hariannya bisa 800 orang, atau 8.000 kasus baru ya per kemarin. Nah, sebaiknya kita menggunakan alat tes screening yang sensitivitasnya tinggi agar tidak terjadi kesalahan diagnosis. Dia positif tetapi hasil tes screeningnya negatif. Nah, itu bisa sangat berbahaya karena penularan bisa sangat tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke hubungan antara spesifisitas dengan false positif. Ini berhubungan terbalik ya, semakin tinggi spesifisitas, semakin rendah false positif. Atau spesifisitas sama dengan 1 min FPR atau false positive rate ya. Contoh, jika suatu tes memiliki spesifisitas 100% atau 1, artinya dia benar-benar spesifik ya. Maka semua individu yang sehat akan memberikan hasil tes yang negatif. Kalau semua individu yang sehat memberikan hasil tes yang negatif, tadi kan spesifisitas itu melihat yang sehat ya, mengukur yang sehat, bisa menunjukkan yang sehat, bisa menunjukkan hasil negatif pada orang yang sehat, gitu ya. Maka dia false positifnya menjadi 0, karena di sini nilainya 0. Ketika di sini 1 angkanya, maka di sini angkanya 0. Nah sebaliknya, kalau di sini angkanya 0, maka di sini angkanya 1. Artinya semakin rendah spesifisitas, semakin tinggi false positive rate. Semakin tinggi spesifisitas, semakin rendah false positive rate. Nah sekarang kebalikannya. Tadi spesifisitas, sekarang sensitivitas. Hubungan antara sensitivitas dengan false negative rate sama seperti yang sebelumnya ya. Hubungannya terbalik. Semakin tinggi sensitivitas, semakin rendah false negatif. Contoh, jika suatu tes benar-benar sensitif, di mana sensitivitasnya sama dengan 100% atau 1, maka false negative rate-nya akan 0 karena semua orang yang sakit akan memberikan hasil tes yang positif. Artinya semakin baik.
Nah, kemudian yang kedua adalah reliabilitas, atau tadi kata kuncinya reliabilitas adalah konsistensi. Nah, kenapa suatu alat harus reliable? Karena hasil pengukuran itu bisa terjadi variasi. Variasi yang terjadi ada 3 jenis, yaitu variasi intra-subjek, variasi intra-observer, dan variasi inter-observer. Intrasubjek itu artinya terjadi variasi di dalam subjek ya. Artinya hasil pengukuran suatu tes terhadap objek yang sama bisa bervariasi berdasarkan waktu pengukuran yang berbeda. Maka untuk menghindari terjadinya variasi ini, kita harus melakukan pengukuran suatu tes pada waktu yang sudah dipertimbangkan atau kondisi yang sudah dipertimbangkan. Misalnya pengukuran kadar gula darah puasa, maka harus dilakukan setelah 8 jam puasa, misalnya seperti itu. Atau pengukuran gula darah sewaktu. Nah, maka kita harus menentukan gula darah sewaktu itu apakah 30 menit, apakah 60 menit, atau 90 menit setelah makan. Karena hasilnya akan berbeda. Kemudian variasi intra-observer. Ini sering terjadi kesalahan dalam membaca dan menginterpretasikan hasil pengukuran tes meskipun dilakukan oleh observer yang sama. Kalau dia melakukan pada waktu yang berbeda, kalau dia belum mahir misalnya dalam menggunakan alat, maka hasil pengukurannya bisa jadi berbeda meskipun dilakukan oleh peneliti yang sama atau observer yang sama. Nah, kondisi ini bisa terjadi karena adanya inkonsistensi di dalam diri peneliti itu sendiri. Kemudian inter itu antar satu peneliti dengan peneliti yang lain. Nah, ini sering terjadi kalau terjadi inkonsistensi dalam membaca dan menginterpretasikan hasil antara satu peneliti dengan peneliti yang lain. Baik, sekian materi untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.